Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marta Fatasari dengan nomor induk mahasiswa 180 321 100 117 di mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap yang perlu dilakukan pada konsep strategi kebijakan bisnis. Langsung saja pada tahap yang pertama, yaitu analisis visi misi dan tujuan organisasi. Visi merupakan cita-cita masa depan suatu organisasi yang atraktif, realistis, serta meyakinkan yang dimana perlu dicanangkan. Di dalam visi ini terdapat pernyataan yang tertuang dalam misi organisasi yang diusahakan agar segala sesuatunya menjadi transparan bagi pihak yang berkepentingan. Selanjutnya tahap yang kedua, yaitu analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini merupakan suatu proses yang digunakan oleh pembuat strategi untuk memantau faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungan ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama analisis lingkungan eksternal, yang dimana terdapat dua faktor, yaitu faktor peluang dan ancaman. Untuk jenis yang kedua yaitu analisis lingkungan internal, yang dimana terdapat dua faktor, yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Untuk analisis lingkungan ini kita dapat menggunakan matriks IV dan EV untuk sebagai alat analisis yang digunakan. Untuk tahap yang ketiga yaitu formulasi dan perumusan strategi, di mana perumusan strategi ini merupakan suatu tahapan merumuskan, menyusun, atau memformat strategi yang dimulai dengan pengembangan suatu visi misi organisasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang ancaman eksternal, penentuan tujuan jangka panjang untuk menghasilkan strategi alternatif dan strategi terpilih yang berkelanjutan. Untuk formulasi strategi ini kita dapat menggunakan matriks SWOT dalam membantu merumuskan strategi. Tahap keempat yaitu strategi fungsional dan bisnis, di mana semua fungsi harus melebur bersama untuk mendukung strategi bisnis, mulai dari sumber daya dan kapasitas, pemasaran, finansial, research and development, operasi, dan sumber daya manusia. Untuk strategi yang harus dihindari di sini yaitu meniru dan red ocean. Tahap yang kelima yaitu implementasi strategi, di mana implementasi strategi ini merupakan sekumpulan aktivitas dan pilihan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan rencana strategi. Adanya rencana atau strategi tanpa implementasi akhirnya menjadi zonk. Hal tersebut hanya akan mengakibatkan kita menghamburkan sumber daya yang ada seperti uang, waktu, dan tenaga. Untuk tahap yang keenam yaitu evaluasi strategi, di mana tahap ini merupakan tahap akhir dalam manajemen strategi, di mana manajer puncak menentukan apakah implementasi strategi dari strategi yang dipilih mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut atau tidak. Untuk proses evaluasi ini terdapat beberapa tahap, di antaranya yang pertama menentukan apa yang akan diukur, yang kedua yaitu menentukan standar kinerja, yang ketiga yaitu mengukur kinerja aktual, yang keempat membandingkan kinerja dan standar, yang kelima yaitu mengambil tindakan perbaikan. Selanjutnya saya akan memberi dua contoh perusahaan yang menerapkan strategi, di mana yang pertama yaitu PT BC International Tbk. Perusahaan BC International Tbk ini merupakan salah satu produsen benih terbesar di Indonesia. Perusahaan BC ini menetapkan strategi bisnis dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan, di antaranya yaitu 3P, People, Profit, dan Planet dalam setiap keputusan dan kegiatan operasionalnya. Strategi yang digunakan oleh perusahaan ini yaitu yang pertama melakukan inovasi pemulihan tanaman untuk mendukung pertanian nasional. Yang kedua yaitu meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan bagi sumber daya manusia di seluruh lini perusahaan dan usaha bisnisnya. Yang ketiga yaitu melakukan diversifikasi produk dan pemasaran. Yang keempat yaitu mengembangkan skema kemitraan yang saling menguntungkan. Yang kelima yaitu mengurangi jejak karbon dari produksi dengan penggunaan energi terbarukan. Untuk strategi yang keenam yaitu efisiensi energi dengan menggunakan lampu hemat energi. Untuk contoh perusahaan yang kedua yaitu perusahaan Cargill, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan global asal Amerika Serikat. Terdapat beberapa bisnis
di perusahaan Cargill, yaitu perdagangan, pembelian, dan pendistribusian biji padi-padian dan komoditas pertanian lainnya seperti minyak kelapa, perdagangan energi, baja dan transportasi, perkembangbiakan ternak dan produksi pakan, serta memproduksi bahan makanan seperti amilum dan sirup glukosa, minyak dan lemak sayur untuk digunakan pada makanan instan dan industri. Di dalam laporan tahunan tahun 2019, perusahaan Cargill menekankan komitmennya terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal yang lebih besar, maka perusahaan Cargill ini memerlukan kinerja keuangan serta tanggung jawab yang mencerminkan pencapaian tujuan dan strategi perusahaan. Untuk strategi yang dilakukan oleh perusahaan Cargill ini, diantaranya yang pertama yaitu bergabung bersama mitra baru, khususnya di sektor digital. Yang kedua yaitu kesempatan yang lebih besar kepada petani dan mendirikan akses jalan untuk petani. Untuk strategi yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan petani kecil dengan bekerja sama dengan Helfer Internasional yang meluncurkan Hatching Hope Global Initiative untuk memberikan peluang bagi petani dan komunitas mereka melalui produksi ternak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.